ini sudah mendeteksi ya. Jadi saat ini dia tidak mendeteksi adanya benda, tapi kalau kita letakkan tangan kita, dia akan mendeteksi. Banyak digunakan sensor-sensor. Di antaranya adalah sensor proximity. Sensor proximity juga tipenya beragam. Di antaranya adalah sensor proximity induktif seperti ini. Ya, ini bisa mendeteksi barang-barang atau benda-benda dengan bahan dasar logam. Kemudian yang kedua adalah sensor kapasitif. Ya, ini dia bentuknya. Ya, ini bisa mendeteksi barang-barang logam dan non-logam. Kemudian yang berikutnya adalah sensor infrared, ya. Sensor infrared. Nah, untuk sensor infrared ini menggunakan cahaya inframerah yang akan dipancarkan dan akan dipantulkan oleh benda yang melewati di depannya. Kemudian yang berikutnya adalah sensor fotoreflektif seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini. Di sini ada pemancar, ada penerima dan dilengkapi dengan pemantulnya, reflektornya seperti ini. Jadi posisinya dia berhadapan seperti ini, sehingga pada saat ada benda di antara keduanya maka akan dideteksi ada benda. Jadi saat tidak ada benda maka pancaran ini akan diterima oleh reflektor itu kemudian dipantulkan, sehingga saat sensor ini menerima pantulan berarti saat itu dideteksi tidak ada benda. Jika ada benda maka cahaya yang dipancarkan itu tidak akan sampai ke reflektor, sehingga tidak ada cahaya yang memantul sampai ke sensor ini, sehingga dia mendeteksi adanya benda. Nah, sekarang kita lihat ini sensornya sudah saya berikan tempat untuk dia bisa berdiri. Kemudian di sebelah sisi berlawanan saya letakkan sebuah reflektornya. Nanti kita akan letakkan benda-benda sebagai pengujian di antaranya. Ya. Nah, rangkaiannya itu adalah sebagai berikut. Nah, mengacu kepada datasheetnya, datasheet yang bawaan dari pabriknya, dia bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 kabel berwarna coklat, nomor 2 kabel berwarna biru, nomor 3 kabel berwarna putih. Nomor 3 kabel berwarna putih, kemudian nomor 4 kabel yang berwarna hitam, nomor 5 adalah kabel yang berwarna abu-abu. Nah, jadi sumber tegangan untuk sensor ini diletakkan di kabel warna coklat, yaitu yang
nomor 1. Kemudian negatifnya di kabel yang berwarna biru. Tegangannya adalah untuk yang DC dari 12 volt sampai 240 volt. Kalau yang AC dari 24 volt sampai 240 volt. Nah, ini keterangan dari rangkaian dari datasheetnya. Jika ingin kita uji menggunakan buzzer, maka rangkaiannya menjadi berikut, ya. Rangkaiannya menjadi seperti berikut. Nah, kita lihat di sini kabel ini adalah sensornya, ya. Kemudian ini adalah buzzernya. Nah, ini ada kabel warna coklat, biru, putih, hitam, dan abu-abu. Nah, kita perhatikan di sini kabel yang warna coklat kita berikan sumber positif 12 volt. Kemudian yang birunya ke groundnya atau negatifnya. Kemudian kabel yang warna putih kita berikan sumber tegangan 12 volt. Saat ini warna putih itu terhubung ke abu-abu, menunjukkan putih dan abu-abu ini adalah normally close. Ya, jika nanti sensor ini bekerja, maka switch ini akan berpindah ke hitam, sehingga yang tadinya terhubung ke abu-abu menjadi terhubung ke hitam, sehingga arus listriknya melewati kabel putih, kemudian nanti ke kabel hitam, dan kemudian akan ke buzzer. Sementara sisi negatif buzzernya sudah mendapatkan dari ground, sudah mendapatkan ground. Jadi pada saat ini berpindah, maka buzzernya akan berbunyi, dan dia akan berpindah jika sensornya mendeteksi adanya benda. Berikut rangkaiannya. Ya, coklat dan putih kita hubungkan ke sisi positifnya, ya. Coklat dan putih kita hubungkan ke sisi positif. Ini dia positif sumbernya. Ini positif sumbernya. Saya hubungkan ini positif coklat, putih, dan positifnya. Kemudian yang berikutnya adalah birunya, ya. Birunya kita hubungkan ke negatif. Birunya kita hubungkan ke negatif. Ini birunya kita hubungkan dia ke negatif. Ya, ini birunya kita hubungkan ke sisi negatif. Kemudian hitamnya, ya, kita lihat gambar ini. Kemudian hitamnya kita hubungkan ke buzzer, ya. Hitamnya kita hubungkan ke buzzer. Ini kabelnya, ya. Hitamnya kita hubungkan ke buzzer. Hitamnya kita hubungkan ke buzzer. Ya, oke. Hitamnya kita hubungkan ke buzzer. Kemudian berikutnya apa? Yaitu negatif dari buzzer kita hubungkan ke ground juga. Negatif dari buzzer yaitu ini kita hubungkan ke ground juga. Seperti ini. Ya. Baik. Oke. Nah, seperti ini sudah kita rakit sebagaimana gambar rangkaian tadi. Kemudian sekarang kita uji dengan beberapa benda, ya. Sekarang kita hidupkan dulu power supply-nya. Oke, kita hubungkan. Nah, kemudian kita lihat ini sudah mendeteksi, ya. Jadi saat ini dia tidak mendeteksi adanya benda, tapi kalau kita letakkan tangan kita, dia akan mendeteksi. Ya, begitu juga dengan dengan benda-benda yang lain. Kalau tadi tangan, sekarang saya coba letakkan plastik. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba dengan kayu, ya. Kita coba dengan kayu juga bisa. Jadi benda-benda apapun yang ada di antaranya yang bisa menghalangi aliran cahaya dari sensornya ke reflektor, maka dia akan dideteksi. Kecuali bendanya adalah benda yang tembus cahaya. Baik. Untuk sensor-sensor yang lain, apakah sensor induktif, kapasitif, infrared, videonya saya sertakan linknya di penjelasan di bawah ini.